Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisana Siti Alian. Di sini saya sudah berada di situs Dalem Pojok, yaitu bertempat di Wates Kediri. Di sini saya sudah bersama Bapak Mulyani, ya Pak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Bapak ini adalah salah satu pengelola di situs Dalem Pojok ini. Bapak ini kalau boleh tahu ya sedikit latar belakangnya apa sih? Dari mungkin sebelum jadi pengurus di sini gitu kan, pengelola di sini gitu. Bagaimana sebelumnya? Kalau kegiatan saya sehari-hari itu hanya seorang pedagang asongan, pedagang mie ayam aja. Alhamdulillah kami sendiri juga pecinta sejarah. Berarti Bapak ini pedagang asongan, terus habis itu ada pembukaan ini kayak Pojok Dalem ini, terus akhirnya jadi pengelola di sini. Bapak ditarik emang mengelamar di sini gitu atau bagaimana gitu Pak? Melamar. Melamar kan kayak pekerjaan gitu kan, melamar pekerjaan gitu kan. Kalau saya diajak ya. Oh, diajak. Malah asik. Karena apa, pada waktu itu kita awal pertama mengadakan latihan upacara itu pada tengah malam. Itu menjelang 17 Agustus 2013. Nah, dari mulai itulah saya. Berarti kalau boleh tahu pembukaan kayak ini kan banyak dikunjungi wisatawan gitu. Dalam pojok itu awalnya itu gimana sih? Pertamanya kok bisa pembukaan ini terus dikunjungi banyak orang kayak gitu, dari wisata luar negeri juga kayak gitu. Ya, ini diawali dari seorang peneliti dan penulis buku sejarah. Itu namanya Mas Dian Soekarno. Itu dari Jombang. Dia ingin tahu di manakah masa-masa kecil Bung Karno itu berada. Karena tidak mungkin seorang pemimpin besar, gitu ya, seorang pemimpin besar itu pasti ada latar belakang masa kecilnya gimana, di mana aja. Nah, oleh Mas Dian Soekarno dia mencari baik itu di Surabaya, di Jombang, Kediri, Tulungagung dan Blitar. Dia tertarik dengan Kediri. Nah, di Kediri inilah ternyata dia mendapatkan inspirasi masa kecilnya lebih banyak. Nah, akhirnya Mas Dian Soekarno itu menulis buku yang dikasih judul Chandra di Muka. Dan ini itu selama setahun lebih menulis buku itu. Akhirnya pada bulan Juli 2013 buku ini dibedah di Radar Kediri. Itu juga dihadiri dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri dan juga pada waktu itu dari pemimpin Kuda Garam Mas Rito Harno. Nah, dari hasil bedah buku ini dimuat oleh Radar Kediri itu sampai 2 minggu. Nah, dari situlah mulai dikenal, oh ternyata di Kediri ada rumah masa kecil Bung Karno. Nah, apa? Masyarakat umumnya itu yang diketahui Blitar, padahal Blitar itu kan hanya makam aja. Nah, dari situ mulai dikenal, kemudian kami di sini baru mengadakan kegiatan upacara pertama kali 17 Agustus 2013. Nah, dan setelah itu setiap hari besar nasional kita mengadakan upacara ataupun peringatan hari besar nasional. Nah, kalau upacara sendiri gitu diadakan setiap hari besar nasional gitu ya Pak. Nah, itu diikuti masyarakat sekitar atau para pelajar, mahasiswa kayak gitu. Awalnya itu masyarakat, kemudian kita berkembang dari sekolah-sekolah yang ada di wilayah Wates, kemudian dari mahasiswa mulai ada, dari lintas daerah itu mulai ada. Jadi kita terbuka untuk umum, siapapun boleh mengikuti. Berarti nggak itu ya memandang umur ya, berarti orang tua juga bisa ikut ya? Bisa. Dan pakainya tidak perlu formal. Formal banget gitu ya Pak ya. Misalnya seorang petani
bawa pacar ikut pacara, ya silakan. Karena banyak sekali dari mungkin nenek kakek kita kan tahu tentang sejarah gitu kan. Kadang tuh dulu kayak gini kayak gitu ya, sering cerita gitu, tapi kan nggak tahu kayak ingin mengadakan upacara dan lain sebagainya itu kan nggak mungkin, karena ternyata di sini juga ada kayak desa untuk mengembangkan kayak sejarah-sejarah dahulu gitu loh Pak. Jadinya kan bisa ikut campur gitu kan di dalam sini gitu kan. Banyak orang yang beberapa yang tidak tahu gitu kan. Selama menjadi pengelola di sini, apa sih Pak itu semisal kayak bisa dibilang itu kesal gitu dari mungkin wisatawan atau Bapak sendiri gitu? Ya, sebenarnya banyak sekali hikmah ketika kita menjadi pengurus di sini. Kalau kesal nggak ada. Kalau kesal itu tergantung dari pribadi kita ya. Kalau kita ikhlas nggak ada kesal. Itu malah kita akan berbahagia bisa menyampaikan apa yang kita ketahui kepada orang lain. Kalau ternyata kita mengetahui tentang sejarah masa kecil kita, ya kita sampaikan kepada orang lain sehingga orang lain tahu tentang masa kecil. Itu malah luar biasa. Iya. Berarti kan bisa mengenang sejarah dulu, apalagi anak muda sekarang yang kayak kurang informasi tentang sejarah gitu loh Pak. Karena beberapa mungkin anak muda kan nggak tahu gitu. Beda lagi kalau dia jurusan sejarah dan lain sebagainya kan pastinya mengorek-orek banyak sejarah zaman dahulu gitu kayak gitu. Apa yang melatar belakangi situs dalam pojok ini gitu Pak? Kalau yang melatari situs dalam pojok ini memang awalnya memang hanya sebuah rumah biasa. Dan itu karena sebuah hubungan keluarga itu sudah biasa, jadi sebenarnya nggak ada yang istimewa. Karena keistimewaannya ini orang yang pernah dididik di sini, orang yang pernah berada di sini menjadi orang besar, bukan hanya tokoh nasional tapi juga tokoh dunia. Bahkan sekarang Bung Karno itu adalah tokoh dunia ketiga. Berarti saya sendiri marah kalau Bung Karno dikaitkan dengan salah satu partai, itu malah mengerjakan nama besar Bung Karno. Itu lah, Bung Karno tokoh dunia ketiga. Jadi kita tahu sejarah Bung Karno setelah Perang Dunia Kedua itu negara yang pertama kali merdeka itu Indonesia. Dari kepemimpinan Bung Karno akhirnya dia mengajak orang-orang atau bangsa-bangsa Asia, Afrika, bahkan Amerika Latin untuk bangkit berdiri sendiri, mengatur rumah tangga sendiri, sampai terjadinya konferensi Asia Afrika, sampai adanya pendirian gerakan non-blok itu tidak lepas dari Bung Karno. Gitu lah. Berarti Pak Bung Karno ini memiliki peran yang besar gitu ya, bukan hanya untuk bangsa Indonesia tapi sampai dunia gitu kan, sampai luar negeri gitu. Begitu besar banget gitu jasa Pak Bung Karno ini untuk semua orang gitu kan, nggak hanya di sini aja gitu. Tapi kalau kita lihat penjajahannya kan luar biasa ya, kapitalis seperti itu, monopoli perdagangan, banyak rakyat kita yang dijerat pajak yang luar biasa. Sehingga terus panennya kan nggak seberapa tapi pajaknya luar biasa. Pajaknya itu yang buat kita juga. Padahal kita banyak sumber daya alamnya, tapi kita kurang menikmati. Paling yang menikmati justru bangsa yang lain. Sebenarnya banyak sih yang dimiliki sumber daya Indonesia gitu ya Pak. Harusnya bisa dikelola sendiri, namun mungkin itu dari pemerintahannya atau dari keluarga, dari masyarakatnya sendiri itu bagaimana saya kurang tahu juga. Ketika Bapak ini menjadi seorang penjaga gitu kan di sini, apa ada masyarakat yang kayak intinya itu kayak iri gitu dengan Bapak gitu kan? Bapak bisa dikenal kayak terkenal gitu kan dari beberapa wisatawan yang kesini, oh tahu Pak ini sebagai penjaga di sini, bisa diwawancara dan lain sebagainya. Apakah ada keirian gitu atau sinis gitu dari masyarakat sekitar gitu? Ternyata enggak juga. Enggak ada ya? Enggak juga. Itu justru kita sendiri, terutama pribadi saya, bisa menjadi penghubung antara lingkungan dengan sini. Kan itu lah. Kan bagaimana kita bisa mati. Kan itu lah. Tapi suatu tempat wisata ataupun tempat ini harus didukung oleh lingkungan. Kalau lingkungan tidak didukung ya kurang kuat. Kan itu lah. Berarti lingkungan dari masyarakat dan dari sini ya, daerah dan pojok ini berarti
itu sangat mungkin klop gitu loh, Iya. bisa dibilang seperti itu ya Pak ya. Karena mungkin takutnya mungkin misal ya ada penjaga di sini atau oh sudah terkenal itu ya kok bisa kayak gitu, terus banyak yang sinis dan lain sebagainya, kayak iri gitu loh, kayak bisa kayak gini gitu kan, seperti itu. Iya. Siapa tahu gitu kan, mungkin karena ada beberapa tempat juga gitu, apalagi tempat sejarah juga kan ada juga ya seperti itu, tapi bukan kebanyakan gitu kan, hanya beberapa aja gitu kan, karena dikenal banyak orang, kadang-kadang bisa dikenal banyak orang kan suka gitu kan, oh dipuji dan lain sebagainya gitu kan, ada yang seperti itu kan. Jadi jangan sampai ya, kalau kita untuk jangan sampai mencari pujian. Jadi kita tugas kita menyampaikan apa yang kita ketahui, bagaimana masyarakat itu tahu, kan gitu lah, tahu tentang masa kecil Bung Karno. Dan itu pun harus ada orang yang bisa menyampaikan. Iya, iya. Jadi saya sampai kadang-kadang juga walaupun hanya wawancari ada nervous ya. Kata kita nervous ya. Iya kan, nggak pede. Nah, kan kalau kita tidak punya bekal ilmunya ya nggak bisa, kan gitu loh. Apa yang harus kita sampaikan? Di tengah jalan berhenti, apa ya? Banget sih, kan banyak sekali ya pekerjaan gitu kan Pak di Kediri sendiri gitu. Tapi Bapak memilih di sini gitu kan, di sini gitu. Apa sih mungkin ada sesuatu yang spesial gitu yang membuat Bapak itu oh kesini aja gitu kan? Sebenarnya di sini bukan pekerjaan, di sini lebih pada relawan. Oh iya, iya. Relawan kita sebagai anak bangsa juga bangga, sebagai anak daerah kita harus bangga. Ternyata di desa kita melahirkan tokoh, bukan hanya tokoh nasional, tokoh internasional. Iya, iya. Itu kita wajib bangga. Dan kebanggaan itu bagaimana kita menerjemahkan kebanggaan kita terhadap. Jadi kita itu terlibat juga. Jadi di sini itu bukan pekerjaan tapi relawan. Oh iya. Relawan itu tidak ada gajinya, itu relawan murni. Nah, dan alhamdulillah di samping itu mungkin ada darah yang mengalir pada diri saya, kakek saya itu sebagai korban agresi. Itu loh. Mungkin gitu. Dan ini saya sangat respect dengan bangsa. Makanya ya rojo, lek sing neng dhuwur iki kurang ajar ya rojo pegel kan. Bapak apa? Mbahku ketot ya. Ikut berjuang pertahanan kemerdekaan ya. Nah, itulah. Ya. Terus katanya di belakang rumah ini ada sungai ya Pak ya? Iya. Nah itu dulu tempat bermainnya Bapak Soekarno gitu ya. Dan Ya, itu gimana sih kayak teman-temannya atau bagaimana dulu permainan di situ gitu, dari beberapa itu kan ada kayak permainan begitu, apa yang spesial gitu loh menurut saya di situ gitu, sama dibuat permainan dan lain sebagainya, kan banyak yang lain gitu kan. Ya. Kalau dibilang ada sungai ini memang tidak terlepas dari kisah Bung Karno ya. Satu di samping sebagai tempat bermain Bung Karno mencari ikan, di tepi sungai itu ada sebuah pohon namanya pohon pupuh. Ya, di bawah pohon pupuh itulah Bung Karno biasa merenung, berpikir tentang masa depan bangsa Indonesia. Dan juga ketika Bu Fatma itu mengandung Megawati, itu nyidam iwak kali, ternyata dia mencarikan di sungai belakang. Dari sini yang mencarikan namanya temannya Bung Karno, namanya siapa ya, itu dari desa sebelah, ada depan. Jadi kalau mencarikan terus itu kebanyakan itu berarti itu sungai gitu ya Pak ya? Dengan bermain gitu berarti banyak sekali temennya, atau merenung itu sendirian gitu? Sendirian. Sendirian. Karena dari kisah Titar Penyebar dari tepi sungai itu sendiri, Bung Karno pernah digembleng ya topo luweng. Topong luweng itu jadi tanah itu digali, kemudian Bung Karno dimasukkan, setelah itu ditutup. Ya. Itu di dalam itu ruangan apa tanah? Iya. Ruangan setelah itu ditutup, baru ada lubang untuk masuknya. Itu beberapa informasi seperti itu. Terus tapi keadaannya masih baik-baik saja. Baik-baik aja. Oh mungkin ada apa Ya, gitu kata ya. kan kok bisa ditutup di bawah gitu Pak? Ya itu memang pembeliannya. Itu di samping pembelian spiritual. Jadi di sini ayah angkatnya Bung Karno yang namanya
Raden Mas Sumosoyo itu di samping ayah angkat dia juga seorang guru spiritual. Jadi sering diajarkan seperti itu Ya, ya, ya. dalam hal spiritual. Makanya Bung Karno itu dia pemimpinnya luar biasa, bukan hanya lahir tapi spiritualnya luar biasa. Nah, itu tadi beberapa mungkin bisa dibilang sejarah dan juga Bapak Mulyani ini sebagai pengelola di sini yang telah mengetahui bagaimana sih dalam pojok ini gitu. Jadi mungkin Bapak ada statement lagi gitu buat kalangan anak muda maupun orang tua tentang sejarah-sejarah yang ada di sini gitu. Ya, terima kasih. Ini merupakan sebuah pesan ya kepada anak-anak muda yang menjadi calon pemimpin bangsa. Tolong mari kita pegang dan kita amalkan agar bangsa ini menjadi bangsa yang betul-betul merdeka, berwibawa dan besar. Apa itu? Yaitu Trisakti Bung Karno. Trisakti Bung Karno itu apa? Satu adalah berdaulat di bidang hukum. Maksudnya apa? Setiap pembuatan undang-undang harus mengacu kepada kepentingan nasional. Nah, ini yang perlu. Jangan sampai ada kepentingan asing yang masuk. Harus lebih besar kepada kepentingan nasional. Yang kedua, mandiri di bidang ekonomi. Karena sumber daya alam kita, negara Indonesia sangat luar biasa banyaknya, kayanya. Itu harus bisa dikelola secara mandiri oleh bangsa, anak bangsa Indonesia sendiri. Tiga adalah berperadaban di bidang budaya. Kita tahu budaya kita sangat luar biasa. Bahkan termasuk gamelan ketika abad itu mungkin di luar negeri hanya sebuah drum yang dikasih mika. Kita sudah pandai membuat gamelan dari logam, dari perunggu, dari besi atau dari kuningan. Itu gamelan. Bukan hanya ini aja. Berarti budaya-budaya yang ada di Nusantara ini harus kita kembangkan dan kita lestarikan. Dan ini merupakan perwujudan jati diri bangsa Indonesia. Tapi kalau budaya ini rusak, berarti bangsa ini mudah kita tumbangkan. Jadi Trisakti Bung Karno itu harus kita pegang, kita amalkan. Itu khusus kepada Anda sebagai pemuda calon pemimpin bangsa masa depan. Nah, itu tadi adalah mungkin bisa dibilang kesimpulan dan juga buat teman-teman gitu kan yang ingin sekali kayak maksudnya cerita sejarah dan juga Bapaknya juga bilang adanya keutuhan Trisakti gitu ya Pak ya, sebagai berpegang teguh kita ya untuk meneruskan sejarah-sejarah gitu kan para leluhur kita gitu kan. Banyak sekali sejarah di Indonesia yang kurang dikembangkan gitu oleh kalangan muda saat ini gitu kan. Banyak sekali mungkin bisa dibilang runtuh gitu kan. Jadi kita sebagai kalangan muda harus bisa mengembangkan hal tersebut gitu dari sejarah-sejarah yang ada pada zaman dahulu gitu kan. Oke, itu tadi pembicaraan saya juga dengan Bapak Mulyani gitu ya. Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk dimintai bahwa bagaimana sih dalam pojok ini, apa sih sejarahnya gitu. Bapak juga sebagai pengelola di sini gitu ya. Saya Lisana Sidiki Alian bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.